hadis tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita, karena kita harus taat dengan Allah dan Rasul. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhar dari Abu Hurairah bahwa Rasul pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila' wa inna a'waja shay'in fi dila' a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khairan. Ada nasihat Rasul kepada para laki-laki sebenarnya, cuma di dalamnya ada hikmah untuk perempuan tahu diri gitu loh maksudnya, supaya jangan jadi cemoohan, jangan jadi bantalan lah kalau bahasa kita. Karena banyak orang-orang laki yang nggak berilmu ini suka menjadikan pasangannya bantalan ini. Ya, sampai terkesan kalau kita nonton acara-acara di TV gitu, film-film zaman dulu tuh, pasti ujung-ujungnya kalau jagoan lagi perang, perempuan nyusul, rusak dah urusan dah. Ya ada aja dah. Ya ketangkep gara-gara dia. Ya jadi ketembak gara-gara dia. Oh itu sudah ujian, itu sudah fitnah. Harusnya nggak seperti itu, namanya bantalan itu ya. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Yang pertama kata Rasul, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yang pertama tolong fala yu'dhi jarahu, jangan ia mengganggu tetangganya. Ini pun ada kaitan dengan dunia perempuan. Karena kadang-kadang perempuan senang menangga, senang bersosialisasi. Nggak apa-apa, makanya di Kemanggisan, di daerah Menteng, daerah Kemang, itu perempuan yang banyak pengajiannya, betul. Nggak betah di rumah, nganter anak, ujung-ujungnya bikin pengajian, betul ya. Kemudian laki pada pergi, anak pada sekolah semua, lu iseng ngapain bikin pengajian. Jadi memang sudah hikmahnya begitu sudah. Ya, yang penting fala yu'jijarahu, jangan sampai ujungnya ribut. Cuma gara-gara persaingan, karena fitnah perempuan itu kan dilihat dan dicontoh. Perempuan sama perempuan bisa saling demen, cuma gara-gara penampilan. Perempuan pakai baju sebagus apapun, ya banyak yang ngeker. Laki pakai baju sebagus apapun, nggak ada yang nengok. Perempuan pakai kerudung rapi, keluar rumah masih ada yang sweet-sweet lah. Tapi kalau laki biar nggak pakai baju, gile kali itu orang gitu ya, orang nggak nafsu. Karena daya tariknya nggak di situ. Ya. Sama seperti kemarin ada yang tanya, Ustadz, ini kan lagi musim orang pada demo, Tad. Agama kita dinistain, Tad. Quran injak-injak, Tad. Kira-kira perempuan boleh ikut demo, kata? Bertanya begitu tuh dari kemarin. Sebenarnya nggak laki nggak perempuan, ya istilah demo tuh buang jauh-jauh. Di Islam nggak ada istilah demonstrasi, tuh nggak ada. Ya jadi jangan suka mengatasnamakan jihad. Kalau bicara nasihat buat ulil amri beda hal nanti deh. Nah kalau perempuan gimana tadi? Apalagi sudah saya bilang 100 perempuan turun ke jalan, nggak bikin satu laki-laki gemeter. Jujur loh. Tapi satu perempuan nggak masak, 100 laki gemeter, betul ya? Karena memang fitrahnya itu bukan di jalan, fitrahnya membuat makanan. Perempuan tuh ya di rumah menjadi madrasah, bukan di jalan pakai sorban, beyel-yel, nasyid, bukan. Enggak, 100 perempuan turun demo, satu laki-laki nggak gemeter demi Allah. Tapi satu perempuan nggak masak. Ini ya 1000 laki juga bisa gemeter. Terus makan apa ntar? Ya Allah. Ya apa kayak makan batang singkong makan loh. Ya karena fitrahnya bukan di situ. Kemudian wastausu bin nisa'i khairan. Kata Rasul, wastausu bin nisa'i khairan. Kamu berbuat baik deh, berbuat yang lembut sama perempuan.
Kata Rasul, fa innahunna khuliqna min dila. Jadi kalau makna takhlifiyahnya, kebalikannya, kalau laki diperintahkan wastausu bin nisa'i khairan, coba berbuat baik sama perempuan. Nah perempuan bukan biar laki tahu, bukan begitu, bukan. Berpikirnya apa? Gimana dia bisa berbuat baik sama saya? Mikirnya begitu. Karena hukum asalnya diperintahkan berbuat baik. Gimana orang bisa baik kalau kita nggak baik, kan begitu? Ya, sama perempuan harus banyak muji. Nah, pengen dipuji, kira-kira gimana? Ya dandan yang rapi, yang baik. Kalau pulang ke rumah tuh rumah bersih, bagus, rapi, ya nggak berantakan. Anak banyak silakan, itu mah hak, boleh-boleh aja ya. Tapi kalau ditanya atu-atu paham. Ngapain seharian di rumah? Ini jawabin WA, SMS, BBM, kayak bini wali kota, ribut banget. Sesibuk itu kan jangan. Gimana mau orang berbuat baik kalau kita nggak kasih mukodimah sabab kebaikan gitu loh. Jadi kalau dikatakan di sini wastausu bin nisa'i khairan. Hei laki-laki berbuat baik deh. Karena mukodimahnya apa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Memang mukodimahnya begitu. Kamu tuh pakaian buat mereka pakaian buat kamu, begitu bahasanya. Jadi dibikin sebuah mukodimah bagaimana orang bisa baik. Jangan paksa orang baik sama kita, ya, tapi paksa diri kita untuk baik sama orang. Orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Lah hidup kalau nggak bermanfaat buat apa? Mulai berpikir. Perempuan ini nggak bisa masuk surga kalau nggak sama laki-laki, gitu loh. Artinya dia akan dipimpin ke surga kecuali qadarullah masa'afa'ala. Tidak di dunia dia dapat pasangan, di akhirat malaikat menanti dia. Cuma jujur yang namanya malaikat, yang namanya bidadari, nggak pernah mengalahkan keindahan makhluk yang namanya manusia. Sehingga wanita soleha itu membuat para bidadari iri di akhirat nanti. Begitu pula laki-laki yang saleh, para malaikat pun geleng pala, masya Allah. Bahkan orang yang paling soleh Muhammad SAW, sampai Jibril dan Mikail pun nggak berani membangkitkannya. Kenapa? Karena kesolehan Rasul. Iya, wastausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah sama perempuan. Tolong perempuan, kamu tuh akan orang berbuat baik sama kamu. Gimana caranya orang berbuat baik sama kita? Kita punya maksimal banyak kebaikan. Fa innahunna khuliqna min dila. Kenapa harus lembut dan baik sama perempuan? Karena perempuan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Dila, tulang rusuk. Berarti perempuan harus sadar. Perempuan secara umum ya, adik, kakak, istri, anak, orang tua, pokoknya yang namanya perempuan, tetangga, pegawai perempuan, semua tulang rusuk yang bengkok. Jadi jangan cuma diidentikan tulang rusuk itu cuma istri saja, ya anak, ya adik kita, kakak kita yang perempuan, saudara kita, tetangga kita, pegawai kita, pokoknya semua, guru-guru, ya, ustazah di yayasan kita, perempuan tulang rusuk. Udah terbentuk, kalau dipaksa pasti patah. Makanya manajemen yang dibuat ini dicocokkan kayak orang masang puzzle. Ini saya pengen bikin usaha, pengen bikin ini, pengen bikin itu. Kira-kira yang cocok siapa ya? Dia tuh. Udah, jangan banyak dituntut. Udah, cukup. Karena kalau dituntut patah. Lain sama orang laki, fleksibel. Ya, memang karakternya sudah seperti itu. Nah, perempuan harus sadar supaya nggak gampang bermusuhan sama orang. Jangan defend. Sering ada bentrok. Karena kalian tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian paksa teman kalian yang perempuan sudah ngerti kalian, ya akan patah. Jadi saya kesel sama dia, Ustaz. Kenapa? Dia nggak paham saya. Saya ngomong malah dia kesel. Ya iyalah, kan dia perempuan, sama-sama perempuan, tulang rusuk yang kalau dipaksakan patah, nggak bisa. Ya, kesannya memang lembut tapi keras kalau perempuan begitu. Lain sama orang laki, kelihatannya keras tapi lembut, banyak kalah pada akhirnya karena memang karakter. Maka dikatakan bahwa fa innahunna khuliqna min dila wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok dalam badan manusia yang paling atas.
Jadi dari sini nih, asal perempuan kan termasuk bengkok nih semua. Tapi yang paling atas a'lahu, yang paling dekat di hati, gitu ya. Makanya orang perempuan tuh nggak boleh ngiri nanti kalau suaminya dekat sama ibunya, dekat sama saudaranya, ya. Karena apa? Mereka nggak pernah ada bekas, ya. Tapi kalau perempuan bisa ada bekas, suami meninggal bisa nikah lagi, berpisah bisa ada pasangan lagi, artinya ada bekas. Tapi kalau yang namanya orang tua tidak, ya. Jadi jangan pernah bersaing. Justru kunci suksesnya rumah tangga itu kalau perempuan paham suaminya dekat sama orang tuanya. Dan buat orang laki juga harus paham, jangan melarang perempuan dekat sama orang tuanya, tapi kewajiban jangan ditelantarkan. Jangan gara-gara sibuk ke orang tuanya, suami ditelantarkan, ya haram. Sama seperti perempuan kerja, Islam nggak melarang, boleh. Tapi ingat, itu nggak wajib. Ada yang wajib, gitu loh, ya. Menuntut ilmu wajib, merutinkannya sunnah. Jangan gara-gara yang rutin, yang wajib terbengkalai, jangan, gitu loh. Ini perlu ilmu dalam hal ini. Ya, dikatakan dengan tegas, fa innahunna khuliqna min dhila wa inna a'waja shay'in fi dhila a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau seandainya kamu paksakan dia untuk tegak, tidak bengkok, lurus, kasartahu, kamu pasti mematahkan dia. Karena tulang tuh nggak fleksibel, ya, resikonya patah. Ya sudah, kurang lebih lah. Harus paham. Kamu punya misi dalam rumah tangga, kamu mau apa? Saya pengen menaklukkan dunia dengan cara membuka sebuah usaha. Dengan usaha tersebut saya ingin konsentrasi. Kenapa? Karena mungkin saya nggak fokus dengan pakaian, dengan makanan. Ya udah, cari pasangan yang cukup bisa masalah. Nah, kalau buat seperti itu berarti perempuan harus paham. Berarti harga diri saya ini bukan tampang, tapi ilmu. Ketika ilmu dikedepankan, fungsi akan terjadi. Sampai nanti perempuan aja bisa hulu. Kalau ternyata suaminya ini nggak kenal Allah, nggak baik agamanya, beresiko untuk masa depannya, dan dia paham bahwa rumah tangga ini bak bahtera, yang tidak mungkin bahtera ini bisa berlabuh di surganya Allah kalau nahkodanya nggak kenal Allah. Belajar benci dan cinta karena Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Iman yang dimaksud, ya ini keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan iman. Iman dalam rangka kebaikan semuanya. Ini ngaji iman, rumah tangga iman, orang sekolah iman, orang sholat iman. Bas, yang Allah perintahkan Nabi contohkan iman. Ya, kamu akan merasakan iman itu manis. Nikmatnya sholat, nikmatnya sekolah, nikmatnya mengajar, nikmatnya belajar, nikmatnya melayani, nikmat semuanya iman. Kalau 3 hal dikedepankan. Yang pertama, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kalau kau bisa mengedepankan benci dan cinta karena Allah, bukan karena manusia. Terserah orang mau ngomong apa, cuma saya akan belajar suka sama orang yang Allah suka. Kamu gak pakai otak ya suka sama dia. Dia kan gini. Tapi Allah suka sama dia. Saya belajar suka. Karena hidup ini sebentar, ya. Kalau kita salah pilih rugi. Anta ma'aman ahbabta, kau akan dibangkitkan bersama orang yang kau idolakan dalam hidupmu. Sekarang idolamu siapa? Artis, yang rambutnya kayak jamur musim hujan gitu ya, yang muhakir kan atau yang tatonya sebadan atau apalah gitu ya. Nanti kau akan dibangkitkan bersama dia. Anta ma'aman ahbabta, tusharu yaumal qiyamah bima mata alaih. Kau akan dibangkitkan di akhirat nanti seperti kau diwafatkan. Kebayang tidak? Siapa yang kau idolakan dalam hidupmu, kau akan bangkit bersamanya. Astagfirullahaladzim. Orang Islam gak gampang mengidolakan orang. Lebih baik mengidolakan ulama-ulama, sahabiat Rasul. Perempuan kenalin tuh Asma binti Abu Bakar, kenalin tuh Asma. Perempuan yang betul-betul melahirkan 5 pemuda mati syahid, penghuni surga semua anak itu, masya Allah. Kenalin tuh Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis di atas muka bumi ini. Wajar Nabi bilang dia si Humairah.
emang pinter, hafal Quran, hadis luar kepala. Aisyah. Saudah, kenali Saudah tuh, nggak bagus, istri Nabi yang paling nggak bagus Saudah. Ya, sampai diledekin sama Aisyah, bentuknya yang pendek dan lain sebagainya gitu ya. Tapi Saudah kalau sudah bikin makanan, nggak ada yang bisa mengalahkan. Khususnya sup Saudah itu terkenal sekali tuh. Sampai dia pernah bawain semangkok sup ke Rasul, karena Nabi sedang di rumah Aisyah, ditampar sama Aisyah. Cemburu. Sahabat tegang semua. Nabi senyum, gharrat ummak, orang tua kalian ngambek. Saudah juga salah sih pakai datang kemari gitu ya. Coba kenali tuh yang namanya Ummu Salamah. Lihat siapa tuh Ummu Salamah coba. Masya Allah, perempuan yang paling berani nanya sama Rasul tuh Ummu Salamah. Perempuan yang pertama kali menciptakan mayones, Ummu Salamah. Kita nggak ada yang paham, orang Islam sekarang jarang makan burger pakai mayones. Ke orang bule makan mayones, orang bule. Ke orang Arab, orang bule. Mayones itu orang Arab yang bikin duluan, namanya Ummu Salamah itu. Dia bikin dari keju dan bawang gitu ya, Masya Allah. Subhanallah, kita nggak paham. Itu kalau sudah berpakaian tuh Ummu Salamah menggunakan pakaian, Masya Allah, menggelung rambutnya, Masya Allah. Betul-betul indah sekali kalau Ummu Salamah sudah bergaya. Lihat Maryam Kibti, lihat, dan lain sebagainya, lihat. Nah, perlu ngefans sama yang kayak begitu. Atau Rumaisah binti Milhan, Ummu Anas bin Malik, yang mungkin nanti ada yang ngalamin kalau jadi janda punya anak, kemudian ada yang ngelamar lagi. Lihat tuh cara Rumaisah binti Milhan, lihat. Dia nggak bawa-bawa anaknya buat berumah tangga bareng. Dia letakkan di tempat yang baik anaknya. Kenapa? Karena suami nomor satu ketimbang anak nantinya. Masya Allah. Ini kan enggak, dia bawa semua biar paham nikah bareng. Nikah bareng. Ya, kadang-kadang jadi masalah nanti anak jadi gini. Dipatengin dulu. Kita ngerti bagaimana perempuan-perempuan sahabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Lihat itu ahlaknya. Siapa yang menyusui Rasul? Ada yang apa? Halimatus Sa'diyah, pinter, baik agamanya, lagi nyusuin juga, minta susuin. Itu air susu tuh mewarnai jiwa anak kita. Masya Allah ya. Oh, fans kita. Yang lakinya juga gitu, nanti jadi ibu-ibu, jadi perempuan yang baik. Anak-anak lakinya kenalin supaya yang greget gitu loh. Karena kalau tidak nanti LGBT lagi tren nih. Kemarin apalagi tuh, di mana, di Kalibata City itu, Masya Allah, 12 anak muda laki-laki ditemukan telanjang satu kamar. Keren-keren itu anak, rambutnya mohak semua ya. Celana Gangnam Style betul-betul ya. Nggak nyangka. Ya, ini kan korban pendidikan yang salah. Kenapa? Karena ibu-ibu nggak paham. Kalau ngomel sama anak laki jangan sama ngomel sama anak perempuan. Ini enggak, ngomel sama anak laki cerewet ya terus. Sampai orang laki terbiasa dicerewetin. Ya dia demen sama yang cerewet. Akhirnya jadi kelihatannya jadi Masya Allah. Kalau orang dulu tidak, ngomong sama anak laki sebatas keperluan. Kamu nggak boleh begini, salah. Awas sekali lagi ya. Sudah, ditinggal. Sore balik lagi. Gimana tadi? Awas diulang. Sudah, enggak. Kamu begini, kamu begini. Kamu malah ngomel sama anak perempuan malah sebentar. Ya, kamu perempuan paham dong. Ya, gitu doang. Perempuan dicerewetin harusnya. Itu pembangunan jiwa loh. Ini enggak, kita enggak paham. Sampai akhirnya jadi laki-laki ini terbiasa didik dengan ala perempuan. Gedenya lembut. Laki-laki itu rijal ya akhi, rijal gitu loh. Jadi betul-betul apa? Memang membentuk karakter laki-laki. Kenalin anak-anak kita, kamu mau apa? Kelihatan kamu mau hebat. Coba belajar Khalid bin Walid. Siapa tuh Khalid bin Walid? Lelaki tampan yang tak pernah kalah perang. Yang ketika dimandikan mayitnya, setiap pori di badannya ada sayatan pedang. Khalid bin Walid. Suruh kenali yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenalin. Lelaki yang betul-betul bisa memanah dengan cermat. Apa kata Rasul? Tidak ada manusia secermat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenalin nak. Suruh kenal yang namanya Zubair bin Awam.
Si penunggang kuda Rasul. Sekarang nggak ada penunggang kuda, mungkin dia mobil, mungkin dia motor. Rijal, laki gitu loh. Suruh keluar jadi anak laki. Jangan malah laki didandanin mulu. Sampai tuh muka kayak mochi, masya Allah ya, diputih-putih. Sampai kadang-kadang innalillahi. Orang perempuan juga harus greget, ya seneng sama yang laki gitu loh. Betul-betul dididik supaya seperti itu. Laki itu kayak singa, Ustaz. Iya, lihatlah singa. Masya Allah. Kalau dicukur bawahnya, culun amat tuh singa gitu. Greget gitu loh. Ini masya Allah laporan tentang LGBT pusing pala betul-betul. Laporannya, ya ada kegiatan di Rabanian ini masya Allah nih, sehingga memancing teman-teman yang pada mau taubat ini. Allah, saya geleng pala, nggak nyangka ya. Ustadz, saya Fulan bin Fulan, usia sudah mau 30 Ustadz, cuma saya gini, saya gini. Innalillah, subhanallah, wa yadubillah wa na'udzubillah. Kok bisa begini ya gitu loh. Ternyata didikan. Saya suka bilang pakai bahasa yang gampang, karena ibu-ibu muda sekarang nggak kayak ibu-ibu kita zaman dulu. Memang kalau dicari sababnya ternyata memang penyebab cenderung dengan sejenis itu biasanya kalau laki-laki itu kita itu memakan makanan yang memang diharamkan, seperti daging babi. Daging babi itu kan orang yang mengkonsumsinya itu cenderung untuk suka sama sejenis. Sekarang kok banyak yang kayak begitu, Ustaz, kayak penyakit ya, itu menular. Itu dulu orang tua kita kalau masalah makanan itu mereka ngebekelin kita sekolah. Kalau sekarang kan nggak mau pusing, kasih duit suruh beli sendiri anak-anak kan. Kita nggak tahu kondisi halal haram tuh makanan di luar. Makanya solusinya ya boarding school, pesantren. Atau kalau nanti dia sudah keluar, di pesantren aman, di luar nggak aman. Kenapa? Kitanya nggak ngebantu. Di luar kita bebaskan anak jajan sembarangan. Akhirnya lihat kecenderungannya, lihat tuh. Tapi itu kan secara fisik ya. Tapi secara batin pendidikan. Kita nggak ngerti bagaimana mendidik anak laki, bagaimana mendidik anak perempuan. Padahal Islam ajarkan semuanya. Ya, sama khusus anak perempuan di sini kita harus sadar, itu anak kita, murid kita, guru kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, nenek kita atau tetangga kita. Kalau dia perempuan, dilah. Yang namanya perempuan adalah tulang rusuk yang bengkok. Jadi laki paham begitu, perempuan sama perempuan juga harus paham, jangan dipaksakan. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu diamkan juga ya nggak bakal lurus. Dibiasakan aja. Fastausu bin nisa'i khairan. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada wanita. Nah, jangan tuntut lebih. Makanya sampai ada orang perempuan masuk surga cuma gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan. Ada juga perempuan masuk neraka gara-gara miara kucing yang dikurung. Itu kan betapa mudah sekali surga dan neraka didapatkannya. Kita nggak pengen seperti itu. Riwayat lain Imam Bukhari lagi dari Abdurrahman bin Sa'ad atau Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, al-mar'atu kad-dila' in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kata Nabi, wanita seperti tulang rusuk yang bengkok bentuknya. Jika engkau luruskan atau tegakkan, engkau mematahkannya. Dan jika awalnya seru, canda tawa, ledek-ledekan, lama-lama jambak-jambakan. Harus sadar tuh. Cuma gara-gara bros bisa main cakar-cakaran, betul ya? Cuma gara-gara penghapus bisa main diem-dieman. Masya Allah, kerdil sekali jiwa kita kalau begitu. Cuma gara-gara hal kecil kita tinggalkan persahabatan. Ingat, nggak pernah ada istilah bekas teman. Sadiquka man abkak la man adhadak. Teman kamu itu teman yang menangisi kamu, bukan mentertawai kamu. Taib. Dan riwayat Ahmad dikatakan bahwa ini uharriju alaikum haqqad dha'ifaini
al-yatim wal mar'ah. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah bersabda, inni uharriju alaikum, sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian, yakni haqqad dha'ifaini, hak dua orang yang lemah atas kalian, kata Rasul. Yang pertama al-yatim, yang kedua al-mar'ah. Al-yatim, ya Allah, al-mar'ah, yatim lemah sekali, yatim. Aku khawatir kamu sia-siakan dia. Makanya kalau sudah anak yatim sudah. Ya, buang perasaan yang tidak baik, buang. Lapangkan diri kita untuk merangkulnya. Ana ma'kamilul yatim fil jannah, kata Rasul. Saya paling marah kalau di sini anak yatim itu tidak terima sudah. Nanti sudah. Ada Allah. Ya, tinggal bantu doa aja. Insyaallah enggak apa-apa. Ustaz harus berangkat pagi, pulang malam, enggak apa-apa. Buat kemaslahatan semuanya, insyaallah. Masya Allah. Karena hadis ini Nabi mengatakan bahwa ini ukharriju alaikum haqqad dha'ifaini. Yang kukhawatirkan sama kalian, kata Rasulullah, dua hal ini, hak dua orang yang lemah. Ini politik, keadaan, ekonomi negara kita ini membuat dua manusia ini tersia-siakan. Yang pertama al-yatim, yang kedua al-mar'ah. Ya, ini wanita, kata Rasul. Sampai nggak berasa betapa singkatnya umur anak-anak kita. Ya, nggak lama udah dewasa diambil orang. Anak laki ntar balik. Kalau yang udah menikah kan nggak tahu, kita nggak tahu kabarnya. Ya, sebentar sekali umurnya kita. Nah, Rasul Nabi tekankan sekali ini. Ya, makanya perempuan didik supaya pinter. Kalaupun dia jauh dia bisa bertahan. Perempuan suka bertanya, Ustaz, kalau orang laki menikah, orang tua tetap nomor satu, dia berbakti. Perempuan bagaimana, Ustaz? Bagaimana berbaktinya perempuan? Ya Allah, berbaktinya perempuan itu dengan menjadi wanita soleha yang menelurkan banyak ulama, sehingga orang tuanya tasurun nazirin. Bangga mempunyai anak perempuan tuh, bangga. Karena memang anak tergantung orang tua perempuannya. Al-ummu madrasatul ula. Jadi bagaimana perempuan berbakti jadi wanita soleha, jadi sekolah buat anak-anaknya. Jangan buang waktu kita sia-sia begitu saja. Yang bisa nolong kita di lubang kubur cuma 3. Sedekah kita waktu hidup, ilmu kita yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Muda berapa lama sih muda? Ya Allah, perasaan baru kemarin coret-coretan baju ya. Masya Allah. Karena nengok ke belakang anak udah cerecetan, ya Allah banyak amat. Perasaan baru kemarin kayaknya enteng di langkah, sekarang kayak berat, tiap langkah ditangisin. Subhanallah, dunia. Perempuan bakal ngalamin. Sekarang nih kalian belajar nih kayak anak-anak seumuran. Nggak lama lagi kalian ngobrol masalah anak. Nggak lama lagi kalian ngomong masalah merek obat. Belajar juga. Nggak lama lagi kalian bakal ngomong merek rumah sakit yang bagus. Nggak lama lagi kalian akan teriak, pelan-pelan sebentarnya. Sittin wa sab'in, 60 70. Ya, nggak lama lagi loh, sittin wa sab'in. Ini kepala 4 kayak sebentar betul, Masya Allah ya. Nggak berasa udah mau homsin, subhanallah. Nggak berasa ini, ya Allah, 10 tahun, 20 tahun paling lama udah dituntun. 70, 75 dituntun, 80, 90 diseret. Sebentar banget ini umur, subhanallah ya. Kita bikin apa coba waktu yang sebaik ini? Anak yang betul-betul tahu menggantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kakinya masih nempel di bumi. Didik seperti itu. Betul-betul menjadi wanita salehah, madrasah. Bukan malah bikin pusing laki suami, bukan. Bukan malah bikin pusing tetangga, bukan. Saudara, bukan. Ya, kalau gajah mati meninggalkan gading, macan meninggalkan belang, kita ninggalin apa gitu loh? La ta'lamu ma'alamu la dahiktum qalilan la bakaitum katsiran, kata Rasul. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kadang sedikit tertawa banyak menangis. Sebentar, umur sebentar, ya Allah. Ya. Saya suka ditanya begitu, Ustaz, nggak capek, Ustaz?
Ya, berangkat pagi, pulang malam, harus keluar kota lagi. Ya capek lah, emang robot nggak capek ya. Cuman takut nggak ada umur gitu loh. Mumpung masih ada kesempatan berbuat baik, ayo. Hampir tiap 2 jam. Coba kebayang nggak? Maka sayang sekali kalau kita nggak berbuat sebuah kebaikan. Wa anta man ahbabta tusar yaumil qiyamah bima ta'ali, kata Rasul. Kamu akan dibangkitkan seperti kamu diwafatkan nanti. Sedang apa kamu coba? Ya paling tidak kita punya 3 hal. Sedekah waktu hidup, ayo perbanyak sedekah. Apa aja, jangan ngomong uang. Sedekah tuh gak identik sama uang. Senyum sedekah, berbuat baik sedekah, menjadi anak yang soleh sedekah, berbakti kepada keluarga sedekah. Sedekah banyak. Atau ilmu yang bermanfaat, ayo belajar. Jadi penuntut ilmu sampai betul-betul berilmu, belajar. Baru kemudian punya anak yang saleh. Anak yang soleh ini gak main-main. Anak yang soleh ini datang dari pasangan yang soleh-solehan, lahir dengan cara yang soleh-solehan. Makanya dulu Umar bin Khattab itu gak eman, dia bawa Hafsah keliling teman-temannya, nikah sama dia, nikah gak ada yang mau. Kenapa? Rasul dan ngeker gitu loh. Artinya memilihkan pasangan yang baik buat anak itu perlu. Jangan nggak enak, Allah harga diri saya di mana? Enggak begitu bahasanya. Kamu yang tahu diri kamu yang tahu siapa yang bakal bimbing kamu yang ngerti. Orang nggak ada yang tahu. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Kamu berilmu, kira-kira sifat kamu yang begini bagaimana? Coba mulai berpikir, dialog sama guru-guru, dialog sama teman-teman, coba sampai paham kita. Oh iya ya, karena kedepannya harus begini. Coba didialogi gitu loh. Karena kalau tidak, kita nggak punya generasi yang baik. Sekarang generasi Islam yang betul-betul berani untuk menegakkan yang hak, nyaris tidak ada di Indonesia. Nyaris tidak ada. Ya. Ini kalau tidak kita berani untuk melawan arus, nggak terbentuk sebuah kebaikan dalam generasi kita ini. Betul-betul ada persiapan matang lah insya Allah. Tayyib. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, takhlifiannya seperti ini. Ini riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, ittaqullah fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita, wahai laki-laki. Artinya laki-laki disuruh betul-betul bertakwa kepada Allah dalam hal perempuan. Berarti memang ukuran agama itu nomor 1. Fazbar bidatid din taribat yadak. Berarti perempuan kudu paham bagaimana menjadi wanita yang paham agama. Biarlah indah dan cantik ini keluar dari dalam diri kita, bukan dari penampilan yang sifatnya kasat mata, tapi hati kita ini. Agama yang baik, agama yang bagus akan mengeluarkan cahaya yang indah dalam hidup kita. Ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu bakal mengambil dia dengan amanah Allah. Artinya satu waktu nanti perempuan akan diambil karena memang amanah Allah. Sehingga ketika laki-laki mengatakan ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar sah, diambil itu dari pundaknya, pundak ayahnya, tanggung jawab. Nah, di pundak sinilah tanggung jawab sudah. Dia istri, dia anak kamu, dia saudara kamu, dia siapkan semuanya. Bukan sesuatu yang main-main. Ya, amanah Allah. Kalau sanggup jalan terus, nggak sanggup omong dari sekarang. Ini bahtera telah berlayar, nggak mungkin mundur. Masya Allah. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka hak mereka pada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ada transparansi, diberikan sebuah kebaikan dalam kehidupan. Bagaimana caranya supaya jadi baik. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Makanya
perempuan harus punya kelebihan. Kenapa? Karena orang laki itu dinasihatin sama Rasul, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah laki-laki gampang membenci perempuan. Laki-laki yang beriman membenci perempuan yang beriman. Kata Nabi, in kariha minha, kalau benci sesuatu darinya, khuluqan radiya minha akhar. Kadang-kadang kamu benci dari ininya, kamu senang dari yang lain. Artinya punya kelebihan. Jangan sampai nggak ada kelebihan. Ya, kita sudah nggak punya kelebihan, nggak punya karya cipta, ya lebih nggak ditengok nantinya. Akhirnya yang kita jual badan, bukan ilmu. Tapi kalau yang namanya ilmu lain, ya. Laki-laki orang yang memang banyak di luar, yang dibutuhkan cuma kenyamanan. Seperti dikatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa dibilang baiti jannati, rumahku surgaku? Karena memang di rumah tersebut memang ada bidadarinya, yang membuat si penghuni surga itu tenang dan betah. Dan perlu diketahui yang namanya surga itu bikin betah penghuninya. Jadi kalau sabariyah dalam bentuk khayalan. Kita berangkat mau umroh, mau bertendang ke negeri asing, ke luar negeri kemana? Ya, disambut dan difasilitasi hotel mewah bintang 5. Oh, bintang 5, Masya Allah, ya nyaman banget. Ya Ustaz ngalamin tuh ya, pernah ada di As-Sofa, langsung lihat ke Ka'bah. Masya Allah, buka jendela Ka'bah kan zen, betul ya. Biasa itu mewah. Tapi kalau sudah bukan surga, karena ada di anhar. Surga bukan begitu. Kalau dibilang baiti jannat itu surga seperti yang bagus yang kamu punya, Allahu Akbar. Aisyah radhiyallahu anha yang pertama kali mengatakan baiti jannati. Coba buka sejarahnya. Hadis dari Jarur Urwah bin Zubair. Aisyah yang mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Tahu rumah Aisyah? Nantilah ya, Ustaz sering bawa orang yang baik hafalannya, bagus agamanya, pasti dibawa tiap waktu nanti insyaallah untuk umroh ya. Masya Allah. Ini nanti dibawa ada ke Museum Quran. Di Museum Quran tuh ada miniatur Masjid Nabawi tempo dulu. Di mana ini rumah Rasul, di belakang jarak 20 meter itu ada namanya Baqi. Meter itu namanya Raudhah. Sekarang gabung kan? Ya Allah, rumah Aisyah itu genteng cuma pelepah korma. Yang tidurnya nggak pakai kasur, yang kalau Nabi tidur berbalik bekas lidinya nempel di badan. Nabi wafat, sahabat menangis. Kenapa? Melihat dapurnya Rasul yang ditinggalkan Aisyah cuma tersisa segenggam gandum yang untuk dimakan. Tidak ada pernak-pernik warisan, tidak ada. Tidak ada kemewahan di mata manusia sekarang. Cuma di situ Aisyah berkata, baiti jannah. Bukan bagusnya ketenangan jiwa yang Aisyah rasa. Kenapa? Rumah bikin nyaman, bukan keborosan dana yang dikeluarkan buat beli pernak-pernik, bukan. Kamu bisa betah di rumah bukan karena barang yang kau beli, bukan. Rapi, bersih, bagus dan lain sebagainya. Ya, anak-anak rapi, semuanya tenang, balik seperti di surga, ya Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak paham sampai ke sana. Bagus menurut kita itu kalau banyak pajangan, yang nggak penting dibeli gara tatakan, cangkir, kendi, ya Allah Subhanahu. Itu kan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, temannya setan. Kulkas ada bukan untuk menunda makanan, cuma mengumpulkan barang-barang yang mubazir. Ini semua ditanya. Ya. Allah bakal tanya semuanya. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Makanya akhirnya ujiannya macam-macam. Kenapa? Karena kesannya kita sholat, belajar agama, cuma kita berbuat mubazir.
kotornya lemari kita, joroknya tempat kamar kita tidur, itu semua mubazir. Mubazir temannya setan. Akhirnya nggak berasa, saya bingung deh Ustaz, saya udah sholat, saya udah hafal Quran, tapi kok adat saya gede banget Ustaz ya? Iyalah, mulut auzubillah, tangan gandeng setan, gitu. Auzubillah, auzubillah, ayo setan, auzubillah, auzubillah, gitu. Maksudnya menggandeng setan, mubazir, berbuat mubazir, baju yang banyak nggak kepake semua, ya. Wa yadubillah wa nauzubillah. Nabi nggak pengen seperti itu, masya Allah, ya.